Perkenalkan, kami dari Universitas Nusa Nipah, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Video ini kami buat sebagai pemenuhan UAS mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Anunciata Lodan. Saya Laurencia Lutfika Kula. Saya Wihelmi Gadis Matresa. Saya Maria Yunita Goen. Saya Walburga Siredia Gandeware. Pada kesempatan ini, kami menyajikan hasil wawancara bersama seorang narasumber yang memiliki peran penting dalam kehidupan gereja dan pelestarian budaya. Beliau adalah Bapak Gregorius Tamaela, seorang dewan pastoral paroki, juru penasihat sekaligus juru pemelihara gereja Tuasika yang ditunjuk langsung oleh Dinas Pariwisata. Melalui wawancara ini, kami berupaya menggali lebih dalam mengenai sejarah gereja Tuasika dan ritual Logu Senior serta kontribusinya dalam kehidupan pastoral di paroki. Gereja Tuasika merupakan salah satu warisan bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang masuknya agama Katolik ke wilayah Sika. Sejarah ini berawal pada akhir abad ke-15 ketika kapal-kapal dagang Portugis yang berlayar menuju Maluku kerap berlabuh di pelabuhan Timur Sika, sebuah tempat yang dikenal masyarakat dengan sebutan Kruiskuhum atau tempat berlindung salib. Disinilah masyarakat setempat pertama kali mengenal simbol-simbol keagamaan dari bangsa Portugis. Pada awal abad ke-17, seorang pemimpin lokal bernama Moan Lesu melakukan perjalanan ke Malaka untuk mencari kehidupan rohani yang lebih mendalam. Di sana, ia bertemu dengan pejabat Portugis, mempelajari agama Katolik, dan kemudian dibaptis dengan nama Don Alesus Alexius Ximenes da Silva. Ia menjadi raja Katolik pertama di Sika. Ketika kembali ke tanah kelahirannya, beliau membawa pastor Agustinho Rosario da Gama serta 3 benda sakral, yaitu patung Yesus sebagai raja, salib senior, dan tugur giam sebagai simbol keagamaan yang kelak menjadi bagian penting dalam tradisi masyarakat Sika. Gereja Sika yang berdiri sekarang dibangun pada tahun 1896 sampai 1899, menggantikan bangunan sementara yang pernah ada sebelumnya. Proyek ini dipimpin oleh Pastor Johannes Engbers yang mendatangkan 150 meter kubik kayu jati Jepara langsung dari Semarang. Perencanaan arsitekturnya dikerjakan oleh Frater Degmans, sedangkan Raja Don Andreas Jati Ximenes da Silva bersama masyarakat Sika memberikan dukungan penuh dengan menghadirkan motif-motif tenun ikat Sika dalam dekorasi gereja. Gereja ini kemudian diberkati pada tanggal 30 Januari 1900 dan ditempatkan di bawah perlindungan Santo Ignatius dari Loyola. Dalam perjalanan pemeliharaannya, gereja ini telah melalui beberapa fase renovasi besar. Pada tahun 1952, atap seng yang mudah berkarat diganti dengan genteng di bawah pengawasan Pastor Nicholas Bayer SVD. Renovasi besar berikutnya dilakukan pada tahun 2000 untuk merayakan ulang tahun ke-100 gereja, termasuk pembersihan dan pengecatan ulang sebagai elemen dekoratif. Kini, gereja sedang bersiap menyongsong perayaan ulang tahun ke-125
pada tanggal 30 Januari 2025. Motif-motif tradisional Sika hadir dalam ornamen visual gereja, sementara bahasa Sika digunakan bergantian dengan Portugis dan Latin dalam upacara keagamaan. Salah satu tradisi terbesar yang terus dipelihara hingga kini adalah Logu Senhor. Tradisi Katolik warisan Portugis di desa Sika ini berupa proses merunduk atau logu di bawah salib Yesus atau Senyor saat Jumat Agung untuk mengenang penderitaan Kristus, di mana umat membawa lilin, memakai pakaian hitam, dan menyampaikan doa pribadi dengan keyakinan permohonan akan dikabulkan, menjadikannya ritual spiritual yang mendalam bagi umat Katolik Sika. Prosesi ini berlangsung setiap tahun mulai pukul 7 malam dan dapat melibatkan lebih dari 1.200 peserta. Hanya jemaat yang mendaftar dengan niat khusus yang diperbolehkan berjalan di bawah salib atau dikenal sebagai logu. Sepanjang perjalanan, peserta berhenti pada beberapa irmida atau stasiun untuk berdoa, merenung, dan menyanyikan lagu-lagu tradisional dalam bahasa Portugis, Latin, dan Sika. Prosesi ini biasanya berakhir pada pukul 1.30 dini hari. Melalui perjalanan sejarah, tradisi Logu Senhor, serta integrasi budaya lokal dalam kehidupan gereja, tampak jelas bahwa gereja tua Sika memiliki keterkaitan yang kuat dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini terlihat dari cara umat menjaga spiritualitas, membangun persatuan, dan mempraktikkan gotong royong dalam setiap kegiatan gerejawi.